له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubina bi ni'mati ihwana walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Statit semua yang kami hormati, Bapak Ustaz Istani, matur Ustaz Medi, matur yang sudah diberi kesempatan. Saya tadi malam dapat info itu, saya yang berpikir cuma satu, ini seruan dakwah. Jadi jam berapapun jalan. Sebenarnya Pak Medi ini ya, saya berpikir ini Pak Medi yang dicari apanya, saya itu nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi saya berpikir bisa jadi beliau menghendaki berkahnya musafir, berkahnya orang yang mengadakan perjalanan, mungkin menuju ke tempat ini butuh perjalanan 1 jam tadi. Biasanya kalau pas hari biasa di jam waktu efektif itu 1,5 sampai 1,45 menit. Karena tempat saya itu jalannya sedang diperbaiki, Pak. Jadi nembe di aspal, buka tutup. Nah tadi pagi tadi juga buka tutup gitu. Ada yang jaga di sana. Tapi alhamdulillah 1 jam sampai di sini karena waktu pagi. Saya berpikir, ini bisa jadi Pak Medi menghendaki ngisi Ustaz Istani untuk memberikan kesempatan itu dalam rangka mencari berkahnya musafir. Semoga benar-benar keberkahan ini nanti menyelimuti majlis ini. Amin. Dan juga harapannya menjadikan masjid ini masjid-masjid yang dicintai oleh Allah, sehingga dimakmurkan oleh Allah, digerakkan hati para jamaah, para masyarakat yang di sini untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, semua yang kami hormati, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang pertama, mari senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena betapa banyak sekali nikmat Allah yang saat ini kita dapatkan. Betapa banyak sekali nikmat Allah yang saat ini kita rasakan, kita gunakan, kita manfaatkan, bahkan kita sebarkan kepada yang lain, sehingga diri kita itu menjadi golongan khairun nas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Seseorang itu bisa memberi manfaat kepada orang lain tidak lain karena Allah. Sehingga meniadakan kesombongan dari diri seseorang, meniadakan keujuban, kebanggaan diri terhadap seseorang terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Sebenarnya segala sesuatu yang saat ini kita lakukan dan kita bisa memberi manfaat bagi orang lain, itu sebenarnya datangnya dari Allah SWT. Nah ini yang penting banget harus kita tancapkan, karena godaan iman, godaan dari setan terkait dengan keimanan seseorang itu luar biasa. Para dai-daiyah, bagaimana ketenarannya itu tidak akan menjadi momok ya, menjadi hal yang perlu diperhatikan dari para dai-daiyah, karena mereka apa? Khawatirnya terjerumus pada jurang-jurang kesombongan. Kalau sudah terjerumus pada kesombongan, maka sudahlah jadi golongannya setan. Karena salah satu yang menyebabkan setan itu kekal dalam neraka adalah satu karakter, yaitu karakter sombong, bangga diri. Maka di sini mari para jamaah semuanya kami mengingatkan bahwasanya segala sesuatu ini karena Allah, maka kita harus senantiasa bersyukur kepadanya. Yang kedua, sholawat dan salam
semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita teladani akhlak-akhlaknya, dan Nabi yang insya Allah bersamanya nanti kita akan mendapatkan jalan yang terang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Amin. Yang ketiga kalinya, saya yakin apa yang saya sampaikan nanti sudah pernah disampaikan oleh para ustadz ya. Tapi tidak apa-apa ya, nanti semoga ada berkahnya. Bapak-bapak, saudara semua yang kami hormati, saya ingin menyampaikan satu hal untuk pembukaan, yaitu terkait dengan salah satu ucapan, perkataan yang disampaikan oleh anak angkatnya Rasulullah SAW, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini anak angkatnya Rasulullah, dan beliau itu yang paling tahu setelah istrinya Rasulullah ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah sehari-hari. Kalau panjenengan sudah sami paham, tempat tinggal Rasulullah dengan masjid itu jadi satu kompleks ini. Jadi dan Anas bin Malik itu membersamai Rasulullah dalam setiap aktivitasnya. Nah, ternyata ada satu amalan yang ini harapannya nanti semoga memotivasi panjenengan yang di sini, memotivasi saya juga secara pribadi agar bisa dilaksanakan. Ini sunnahnya Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah SAW, Anas bin Malik itu mengetahui Rasulullah SAW itu setiap selesai sholat subuh, beliau tetap duduk pada tempat duduknya hingga matahari terbit, kemudian naik setinggi tongkat, kemudian beliau melaksanakan 2 rakaat sholat 2 rakaat. Itu akhlaknya Rasulullah. Lalu pada suatu ketika Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah terkait kenapa engkau mengamalkan itu. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu tetap duduk di tempat duduknya, kemudian mengingat Allah sampai datangnya waktu syuruk. Waktu syuruk itu berarti waktu matahari sudah terbit, sudah naik sedikit, atau awal duha. Kurang lebih kalau di dalam jam itu ya setelah terbit matahari 5-10 menit. Setelah terbit matahari kemudian mendirikan sholat 2 rakaat, namanya sholat isra, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala berhaji dan umroh secara sempurna dan sempurna. Nah ini kan istimewa sekali. Nah saya pikir itu nanti kajiannya enggak nanti gitu, nanti sekalian syuruk gitu Mbak Meti. Ya mungkin next time ya, berikutnya. Kenapa? Betapa banyak jam kita selama 24 jam itu berapa yang kita gunakan untuk akhirat gitu gitu. Ini lumayan ini, dapat pahala haji dan umroh. Kalau insya Allah ya panjenengan semuanya untuk haji dan umroh tidak begitu sulit. Tapi kan harus menyiapkan waktu. Kalau PNS, ASN juga harus izin sekian waktu. Kalau di pagi hari kita menyempatkan cukup sampai di awal waktu duha, sampai kurang lebih jam saat ini mungkin jam 6 ya. Jam 6 kurang 1 menit atau jam 6 1 menit. Kita kemudian sholat melaksanakan 2 rakaat, itu sudah satu menteladani Rasulullah, yang kedua dapat pahala haji dan umroh secara sempurna. Tentunya zatnya beda. Kalau haji umroh kan ke Mekah, Madinah kayak gitu ya. Tapi ini zatnya berbeda tapi pahalanya sama. Gitu ya. Ini maka monggo ya, saya mengajak bapak-bapak semua, bapak ibu yang hadir di sini, monggo diusahakan mungkin mulai Jumat depan kalau berkenan ya, kalau berkenan atau hari-hari yang lain. Kalau saya itu biasanya di tempat saya kemarin tadi malam juga sempat kaget tuh. Ini di sana ya. Khawatirnya hari Ahad, hari Ahad saya nggak bisa. Kalau hari Ahad dijatah di masjid setiap Ahad pagi juga sama seperti ini. Tapi kita jadwalkan mulainya nanti ya setelah zikir semuanya selesai, baru dimulai kurang lebih jam 5 kurang sedikit gitu, nanti sampai jam 6. Kemudian dilanjutkan ya semacam-macam gitu. Kadang kita rapat-rapat kecil dan sebagainya. Sehingga apa berkah beneran insya Allah. Nah, kadang-kadang kita menyempatkannya di hari Ahad, karena hari yang lain kayak ini kalau saya pribadi
jam setengah 6 harus berangkat dari rumah, jadi nggak sempet untuk di masjid. Monggo bapak-bapak yang di sini, bapak ibu yang di perumahan ini, insya Allah kalau pagi hari nggak begitu banyak aktivitas. Karena biasanya tantangan kita itu habis sholat subuh itu mata terasa berat, gitu ya. Akhirnya apa di rumah? Ya istirahat sejenak lah, gitu. Nggak niat tidur, saya yakin nggak ada yang niat tidur. Tapi istirahat sejenak kadang tertidur, gitu. Daripada tertidur di rumah, mending tertidur di masjid. Dalam rangka zikrullah, nanti insya Allah akan menjadikan kita bersemangat kembali untuk bisa hadir ke masjid ini bersama tadi untuk beraktivitas setelah kita menjalani kegiatan dari habis subuh, sholat subuh dilanjutkan subuh. Tentunya ini amal yang istimewa, karena amal istimewa mesti tidak banyak yang melakukan. Maka monggo berlomba-lomba dalam kebaikan. Jamaah sholat yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kami akan menyebut sedikit tentang beberapa dalil yang nanti saya ambil dari kitab Bulughul Maram dan beberapa dalam surat Al-Quran. Semoga ini benar-benar menjadikan kita lebih baik, dan mohon maaf jangan dianggap ini sebuah menggurui ya. Dianggap saja ini adalah sebuah sharing, sebuah informasi, sehingga ada satu ungkapan yang menyampaikan undur makola wala tangdur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan nggak penting ya. Yang penting apa yang disampaikan bisakah kita menerapkan. Kenapa? Karena ilmu itu sebenarnya, kalau kita melihat hadis yang sangat terkenal yang sering dibawa oleh adik-adik TPA, itu adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini ada sebuah kewajiban bagi kita untuk ud'u sabila rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi kalau seseorang itu sudah belajar ilmu, maka segera diamalkan. Kalau itu ada manfaatnya, segera diamalkan. Setelah diamalkan, diajarkan, didakwahkan dengan cara baik dan dalam rangka mencari kebaikan. Maka bismillah, panjenengan yang hadir di sini sebenarnya punya kewajiban juga. Setelah mempelajari, belajar dari siapapun ustadznya, kemudian panjenengan bisa mendapatkan ilmunya, maka hal berikutnya harus dilakukan adalah melaksanakannya. Kalau sudah dilaksanakan, dilanjutkan mengajarkannya. Kepada siapa? Paling kecil kepada keluarga ini. Setelah itu pada keluarga besar, setelah itu pada masyarakat. Sehingga yang punya dakwah untuk mengajak-ajak ke masjid bukan Pak Medi saja, bukan admin grup saja, tapi semuanya punya kewajiban yang sama untuk mengajak-ajak kepada kebaikan setelah dia mendapatkan pengetahuan. Maka kalau kita sudah melakukan seperti itu, maka jadilah kita khairukum, ya, sebaik-baik di antara yang lain. Karena apa? Kita belajar, kemudian mengamalkan, kemudian mengajak-ajak kepada kebaikan. Alangkah indahnya seandainya ini dilakukan oleh semua orang, maka pasti akan ada kepuasan. Kalau mohon maaf, kebanyakan di mana-mana ya, kebanyakan para asatidz, kebanyakan itu, mereka beliau-beliau itu kadang miris dalam hatinya. Sudah berdakwah ke sana kemari, tapi kok nggak ada dampaknya, nggak ada impact, nggak ada efeknya kayak gitu. Karena apa? Salah satunya adalah belum ada perasaan yang sama untuk berdakwah. Maka berdakwah itu tidak selalu harus, mohon maaf, di depan panggung, di atas mimbar, tidak harus. Ketika panjenengan punya pengetahuan, ayo diajak-ajak. Maka insya Allah itu akan menjadi lahan dakwah panjenengan. Ketika sudah seperti itu, insya Allah kita menjadi khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Monggo ini bismillah, semoga jadi motivasi bagi saya pribadi serta kepada Bapak Ibu semuanya. Bismillah, kita lanjutkan. Ada dua hal yang nanti kita sampaikan. Yang pertama tadi sudah, yang kedua ini ada surat salah satu ayat 36 dalam surah An-Nur yang menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fi buyutin adinallaha an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbihlah kamu kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Jadi
masjid itu adalah tempat yang dimuliakan. Tapi kadang-kadang saat ini bahkan di kitab Bulughul Maram ya, ini banyak sekali orang-orang itu yang tahun-tahun ini, zaman akhir sekarang ini, mereka itu berlomba-lomba mendirikan masjid, tapi mereka tidak memakmurkannya. Gini. Mereka hanya menggunakan itu sebagai ini loh masjid A buatannya A, tapi di dalamnya tidak ada jamaah. Yang kalau tadi lewat tadi pagi itu masjid yang bangunannya besar tapi belum ada jamaahnya, bahkan kadang tidak diadani, pintunya selalu tertutup, lampunya selalu mati. Itu di ini gedung Soekarno ya, GBK. Itu masjidnya megah, bagus, tapi tidak ada aktivitas ibadah di dalamnya. Padahal ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang diperintahkan untuk memuliakan. Sampai di dalam kitab ini itu ada sebuah larangan yang perlu kita perhatikan, yang sampaikan dalam hadis dari Anas bin Malik juga ya, nomor 275. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah hatta yatanahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga orang-orang berlomba-lomba dalam kemegahan masjid. Berarti kiamat itu akan datang itu ketika sebaliknya, orang-orang berlomba-lomba mendirikan masjid tetapi tidak digunakan untuk mengingat, tidak digunakan untuk bertasbih kepada Allah seperti yang dituntunkan. Nah ini terjadi, gitu nih, terjadi di beberapa tempat sudah seperti itu. Bagaimana masjid dibangun megahnya. Maka ini bukan berarti itu jangan-jangan kita nggak usah bangun masjid ya, bukan ini. Ini berarti kita bersemangat bagaimana masjid yang sudah megah di kompleks perumahan Taman Anggrek Buntalan ini menjadi masjid yang megah dan penuh dengan aktivitas masjid. Jadi kalau nanti Pak Medi atau bersama panjenengan semuanya mengadakan event kegiatan, sering-sering diadakan di sini. Kalau perlu mohon maaf, misalnya santunan anak yatim, adakan di sini. Saya yakin panjenengan semua kalau di proporsi wakaf atau proporsi zakat itu banyak yang harus dikeluarkan, kelihatannya banyak yang harus dikeluarkan. Itu nanti bisa menggunakan masjid ini sebagai media untuk memakmurkannya dengan apa? Mengundang anak-anak yatim. Mungkin dulu sudah pernah dilakukan mungkin. Nah, kalau tidak digunakan untuk khataman Al-Quran, memang butuh effort, butuh usaha yang lebih. Nah, apalagi kalau kami nanti ada anak-anak muda yang dari Al-Abidin, silakan ya. Monggo silakan dilibatkan. Kami dengan senang hati. Termasuk kemarin waktu acara 17-an itu Pak Yanto nantikan dulu anak-anak itu pada bertanya kepada saya misalkan, gimana Mbak? Pada menanyakan lombanya kapan gitu. Lomba Agustusan ya. Tahun lalu kan ada dan tahun sebelumnya gitu. Nah, tahun ini katanya nggak ada gitu. Nanti berikutnya monggo. Ya, kami sangat terbuka. Ya, apalagi kita sangat dekat ya bertetanggaan. Kalau seandainya di sini ada menginginkan ada lomba, kami bisa memberi manfaat. Ya, silahkan nanti dikomunikasikan dengan teman-teman kami. Insya Allah kami siap. Termasuk nanti di sini mau diadakan kegiatan apa, insya Allah kami bisa membantu mengkoordinasikan. Alhamdulillah di Al-Abidin itu punya anak yatim dan sering kita undang ke sana kemari untuk satu khataman. Selain khataman nanti ada santunan dan sebagainya. Semuanya pendidikannya gratis ditanggung oleh donatur. Ya. Setiap hari mereka menghafal Al-Quran. Ya, tujuannya apa? Kita ingin mendapatkan keberkahan, kemuliaan. Maka di sini monggo. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dianjurkan, diperintahkan untuk memperbanyak bertasbih kepada Allah dan digunakan untuk memuliakan masjid ini. Kemudian
bil ghudwi wal asr, dan menyebut namanya di dalamnya pada waktu dan pagi dan petang. Jadi yang lain dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain nanti menggunakan untuk kemuliaan, untuk sesuatu yang diperintahkan menuju kemuliaan, kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah setiap pagi dan petangnya. Nah, ini bagaimana kita sudah memahami banyak hadis-hadis atau ayat-ayat Allah yang lain menyampaikan bagaimana ikan-ikan itu bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang, bagaimana pohon-pohon itu bergoyang itu berarti tandanya bertasbih kepada Allah, air laut yang bergelombang. Ini kenapa manusia tidak? Ini sekarang banyak buku-buku saku kecil itu yang di sana menyebutkan zikir pagi dan petang. Ini dimanfaatkan. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah kita menginginkan kemuliaan kita di dunia ini menjadi satu jembatan wasilah kita untuk menuju ke hari-hari akhirat yang lebih kekal. Maka jemaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang berkaitan dengan masjid ini saya menyampaikan, mengajak panjenengan semuanya, mari kita jadikan masjid ini menjadi satu wasilah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah, jangan berhenti di panjenengan, tapi kita lanjutkan untuk senantiasa mendakwakannya. Kemudian yang kedua, ini perintah yang kedua di dalam surah At-Taubah. Panjenengan sudah sangat hafal, biasanya di masjid-masjid itu ada kaligrafinya ini. Dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian, serta tetap menjalankan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, siapapun, jabatan apapun, kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita petani satu persatu. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang beriman. Ini penegasan. Sesungguhnya yang akan datang ke masjid, yang akan menjadikan masjid makmur, itu tidak sembarangan orang. Itu tidak sembarangan orang. Bahkan dikatakan ya di dalam sebuah hadis riwayat menyampaikan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adalah pemuda yang hatinya terkait dengan masjid. Nah, sekarang ada kata-kata pemuda. Pemuda itu berarti anak-anak kita. Sudahkah anak-anak kita ajak ke masjid? Sudahkah anak-anak kita seru, nak, ayo ke masjid? Kalau belum, ini berarti harus menjadi satu PR besar bagi kita. Jangan sampai masjid ini yang memakmurkan hanya bapak-bapak atau hanya, mohon maaf, orang yang sudah tua. Karena asumsinya yang beredar, tua itu kan sudah dekat dengan kematian, katanya kan tadi. Sudah, padahal namanya kematian sekarang tidak melihat usia, tidak melihat kondisi fisik, tidak melihat penyakit dan sebagainya. Nah, ini harus kita pahamkan. Meskipun kalau anak perempuan itu tidak ada kewajiban ke masjid. Sholat terbaiknya perempuan di rumah. Tapi ketika ke masjid jangan dilarang. Itu ada kemuliaannya. Tapi yang punya anak laki-laki saatnya tidak diajari untuk datang ke masjid, tidak diajari mau ke masjid, kapan nanti? Siapa yang akan mengajari? Iya, kalau kita nanti sampai usia besar. Iya, kalau kita bisa mendampinginya sampai usia besar. Kalau belum, mari sekarang kita usahakan
kita makmurkan masjid. Kenapa? Yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang terbatas. Yaitu siapa? Mereka yang beriman kepada Allah dan paham hari kemudian. Kenapa pada kata hari kemudian? Karena keyakinan itu kalau cuma keyakinan dalam hal dunia itu biasa. Tantangannya itu adalah keyakinan pada hari akhirat sekalian, hari kemudian. Sehingga banyak hadis mengatakan kalau ada iman kepada Allah biasanya digandengkan dengan iman kepada hari akhir. Banyak kayak gitu hadisnya. Salah satunya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mesti gitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Banyak yang kayak gitu, kayak dijejerkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena ini konsekuensi sebuah keimanan itu sesuatu yang tampak dan sesuatu yang tidak tampak pun harus diimani. Sesuatu yang sudah jelas sama sesuatu yang belum jelas itu juga harus diimani. Sehingga ini tidak sembarangan orang. Dan insya Allah yang datang ke masjid memuliakan, memakmurkan masjid ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kemudian mereka tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Nah, ini bagaimana ini diseru ini, maka bagaimana orang-orang sesama muslim di daerah yang lain, di Suriah, Palestina, di Cina yang notabene minoritas umat Islam, mereka ketika menggunakan ayat ini untuk memamerkan masjid, mereka pede-pede aja, berani-berani aja. Kenapa? Ada tantangan di sini. Siapa yang memamerkan masjid, meskipun itu ada rintangan, tantangan yang menghalangi, tidak memperbolehkan, akan mengecam dan sebagainya, mereka tetap ke masjid. Maka di sini janjinya Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bagaimana mendapatkan petunjuk ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Bahkan dikatakan ketika ada seseorang mendapatkan petunjuk berdasarkan wasilah kita, itu lebih mulia, lebih beruntung daripada mendapatkan emas sebesar gunung Uhud. Banyak riwayat kayak gitu. Nah, ini berarti petunjuk Allah itu sesuatu yang sangat mulia. Petunjuk Allah itu sangat mulia sehingga dengan memakmurkan masjid yang diharapkan adalah kita mendapatkan petunjuk dari Allah, di mana petunjuk Allah ini yang kita nanti-nantikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk itu yang kita nanti-nantikan. Bukan memberikan sekedar rizki. Mohon maaf, tidak semuanya orang dikasih rizki kekayaan beliau akan sadar, beliau akan berubah jadi lebih baik. Tidak banyak orang yang dikasih jabatan dia akan berubah jadi lebih baik. Tapi yang ada adalah ketika seseorang itu sudah dikasih hidayah, ketika seseorang itu dikasih huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kemuliaan dunia dan di akhirat akan didapatkan. Saya itu kemarin waktu sengaja jalan-jalan masuk ke sebuah perumahan, ketemu Pak Satpam, namanya Pak Sahib, saya sebutkan. Beliau sangat bersyukur sekali masih diberikan kesempatan untuk berubah. Setelah apa? Beliau mantan preman terminal Kartosuro. Beliau cerita banyak itu. Cerita banyak. Saya Pak, dulu itu pegangan saya itu kalau nggak bir, yo pil atau sabu. Udah kayak gitu pegangan, namanya terminal, ya, di terminal. Tapi sekarang masya Allah, saya kemarin malu gitu. Ada panggilan adzan ketika kita sering bicara, Pak maaf ya, saya mau ke masjid. Saya terkira itu, masya Allah saya yang berdosa ini. Itu betapa kalau Allah sudah memberikan hidayah, itu bukan karena material, atau bukan karena kekurangan materi atau kelebihan materi, bukan karena kebanyakan jabatan atau kurang dari jabatan, tidak. Tapi hidayah ini ternyata itu lebih mulia dari segalanya. Beliau dengan segala keterbatasannya itu menyampaikan, alhamdulillah, saya sebulan 1 juta cukup. Itu satpam di sana itu. Yakin Pak cukup? Lah nek jenengan pirsani kita kan cukup loh. Betul, tapi bagi saya cukup. Wah, saya senang banget itu, masya Allah. Ternyata apa? Dari situ beliau mendapat kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat yang menghuni di yang warga di peron tersebut. Nah, ini menjadi kesungguhan bagi kita Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua yang kami hormati,
bagaimana Allah itu kalau memberikan hidayah itu sesuatu yang sangat kita nantikan dan itu lebih berharga dari segala-galanya. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita sangat paham ya, sering kita sebut minimal 17 kali ya sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjukmu di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang Kau beri nikmat. Maka konsep sebuah keniscayaan, sebuah impact yang besar ketika Allah telah memberikan sebuah petunjuk, maka adalah kenikmatan itu akan diiringkan oleh Allah kepadanya. Tapi jangan selalu mengukur kenikmatan dengan, mohon maaf, jabatan, kenikmatan mengolah dengan harta, tidak selalu terukur dengan itu. Saya sering menyampaikan di tadi malam juga pengajian ibu-ibu, untuk bahagia itu tidak bisa diukur dengan harta ataupun jabatan ataupun yang lain-lain. Salah satunya adalah bahagia itu ketika apa? Ketika kita mendapatkan hidayah, ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bismillah, ini saja ya, tidak banyak yang saya sampaikan. Ini jam berarti setengah jam Pak Medi ya. Sudah setengah jam, nanti semoga pada kesempatan berikutnya nanti kita diberi kesempatan kalau panjenengan longgar, diusahakan kegiatannya ini habis sholat, ini usul saja Pak Medi ya. Habis sholat zikir dulu. Habis zikir nanti kalau berkenan kami punya, saya alhamdulillah ada sedikit ibu-ibu pengajian itu saya bawakan ini apa, zikir pagi dan petang. Itu semuanya kita bagi sekitar di 5 tempat, kita bagi ratusan itu. Setelah subuh atau setelah maghrib itu kita sarankan sebelum pengajian itu membaca zikir pagi dan petang paling 15 menit. Tapi kita sudah memulia tadi fasabihu, bertasbihlah kepada Allah untuk melakukan masjid. Nanti zikir dulu, setelah zikir kemudian nanti baru pengajian. Nanti pas insya Allah jam 6 selesai. Pas jam 6 selesai digunakan untuk sholat Isra. Pahalanya seperti pahala berhaji dan umroh. Insya Allah kalau jam 6 lebih 5 menit atau jam 6 lebih 10 menit kalau ke tempat kerja betul terlambat ya. Tidak terlambat insya Allah ya, masih jam-jam pagi itu. Nah ini bisa prepare yang lain. Ini mohon maaf semoga ini berkenan ya, ini sekedar masukan usulan Pak Meti, nanti monggo bisa dibicarakan dalam forum yang ada. Tapi ini sebuah kesungguhan karena kita bersyukur ya, saya bersyukur diberi kesempatan untuk bersua, untuk saling tawassul, nasihat-nasihati dalam kebenaran dan dengan kesabaran. Maka insya Allah janjinya Allah, maka termasuk orang-orang yang beruntung di dunia ini. Demikian bismillah yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Tentunya banyak kesalahan, astagfirullahaladzim, ngapunten, banyak kesalahan. Semakin banyak bicara itu semakin banyak salahnya. Maka kita akhiri dengan penutup majlis. Semoga Allah menggugurkan doa-doa kita dengan hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.